Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Hidayat dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPKN bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, saya akan share PowerPoint-nya dulu. Oke. Kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. Hak warga negara memiliki sedikit perbedaan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sifat hak asasi sifatnya universal. Tidak bergantung status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kewajiban warga negara sebaliknya dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Misalnya kewajiban kita sebagai warga negara untuk bela negara. Tentu saja orang yang bukan orang Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan bela negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan haknya setelah kewajibannya terpenuhi. Misalnya kita sebagai pelajar akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah lelahnya belajar. Maka dari itu, hak dan kewajiban negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena bagaimanapun dari kewajiban akan muncul hak, dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi masalah di mana kewajiban dan hak yang didapat tidak seimbang. Seperti misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan hak ini. Akibatnya, muncullah kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai ini secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nilai dasar. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negaranya untuk yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya adalah
Yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, turunan agama, jenis, kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena pada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk, yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia di atas Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warganya untuk, yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk, yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Untuk nilai yang selanjutnya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan 2, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang mendapatkan hak warga negaraannya. Yang kedua, hak atas kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, seperti yang tertulis dalam UUD pasal 27 ayat 1, yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib mendukung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, dan sebagainya, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan
Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang kelima ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak untuk berpendapat. Yang keenam ada kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara dalam beragama. Yang ketujuh ada pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ke-8 ada hak mendapat pendidikan. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu pemerintahan negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Yang ke-9 ada kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang ke-10 ada kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD RI tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Yang ke-11 ada perekonomian nasional. Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 terdiri atas 5 ayat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan atas hak warga negara atas usaha perekonomian hak dan warga negara untuk memperoleh kemakmuran. Nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis ini merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Agar nilai praksis dapat terwujud, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang dapat contoh sikapnya adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya adalah mengakui persamaan derajat
hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Contoh sikapnya adalah yang pertama menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas pribadi atau golongan. Yang kedua adalah berkorban demi bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikapnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya adalah yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sifat pemerasan terhadap orang lain, dan menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Selanjutnya ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga itu sendiri. Pelanggaran ini pun disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang terlalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan negara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggar tersebut berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Faktor yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang lain untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Faktor yang keempat, ada penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintahan, tetapi juga dalam bentuk lain yang terdapat di dalam masyarakat, contohnya perusahaan. Seorang pimpinan yang tak memedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negaranya. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor yang kelima adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang bersifat tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Pelanggaran kasus-kasus yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Yang faktor yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi juga bisa memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat menjadi sumber kejahatan. Misalnya kasus penculikan anak yang berawal dari kontak sosial media. Orang-orang yang melakukan hal ini tentu saja sudah melanggar hak warga negaranya. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Seperti misalnya, yang pertama, proses penegakan hukum yang masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para penegak hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini masih tinggi. Yang ketiga, merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.
Yang keempat, masih terjadinya kekerasan atas nama agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara penuh amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dan dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar peraturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak menggunakan surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, seperti mencoret-coret bangunan milik umum dan merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Sispamin. Selanjutnya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, pengoptimalan lembaga-lembaga seperti lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selain berlakunya upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan pengamanan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapat rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, ataupun tindak pidana terorisme. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan hak penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab dan selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.